Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, calon-calon penghuni surga. Amin. Maka aturannya di bawah ini berlaku. Segala puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita hidup nyaman pada saat ini. Sehingga kita hidup beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat yang beriringan salam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita, satu-satunya kekasih Allah yang kita harapkan syafaatnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini, anak-anaknya, suaminya, saudaranya, tetangganya, semuanya mudah-mudahan Rasulullah kenal kita kelak di yaumil hisab. Rasulullah berkenan memberi syafaat kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun materi kita pada saat ini adalah bagaimana menghadirkan hati, bagaimana kita khusyuk di dalam sholat. Kadang-kadang kita kalau sholat justru ingat apa bunda? Di dalam sholat ingat datu mau masak apa, ingat. Bingung subuh ntar mau masak apa ya siang, ingat di dalam sholat. Oh ya udang balado sama kentang, ingatnya di dalam sholat. Oh iya ntar mau masak soto, ingat tuh di dalam sholat. Kemudian ya Allah kita saking ngingatnya, anakku kok nggak nelpon ya, ini udah tanggal berapa ya kok nggak datang kirimannya gitu. Lupa rakaat salat sampai berapa, benar nggak Bun? Iya. Ini bagaimana ini salat kita? Karena ketika kita berhadapan nanti dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat itu adalah kualitas hati kita. Salat kita apa yang diperhitungkan? Yang diperhitungkan adalah khusyuknya kita. Yang diperhitungkan apa? Yang diperhitungkan adalah kualitas hati kita. Ingat, persoalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Kalau salat kita beres, semuanya beres. Kalau salat kita nggak beres, rusak semua. Dengan apa kita merusak salat? Yaitu dengan pikiran-pikiran yang seharusnya tidak kita hadirkan di dalam salat kita. Kondisi-kondisi yang seharusnya kita putus ketika kita salat itu. Nah, kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan supaya hadir hati itu, supaya khusyuk hati itu, supaya hati ini benar-benar mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, supaya hati ini benar-benar hanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau tiba-tiba kita ya Allah, terus pikirannya kita Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah pagar belum dikunci. Terus dalam sholat ya Allah itu air belum direbus, ya Allah, atau sudah direbus belum dimatiin, atau penggorengan lupa dimatiin. Nah, bisa jadi itu apa? Persoalan-persoalan kita sebelum salat tidak kita bereskan.
Bisa jadi kita mau pengajian nih hari ini, hari Rabu jam 10. Pas kita sholat duha, khatam baju apa yang mau dipakai? Khatam jilbab apa mau dipakai? Benar nggak? Allahu Akbar. Oh ya, ntar ngaji pakai apa ya? Udah baju baru yang kemarin, tapi jilbabnya belum beli. Tapi ada kok jilbab yang lama ada. Jadi bunda jangan sampai di dalam sholat hal-hal yang mengganggu, yang mengacau urusan sholat kita terbawa ke dalam sholat. Entah itu sesuatu yang berada di luar diri kita, yang mengganggu sholat kita, atau sesuatu yang berasal dari dalam diri kita. Jadi ada dua hal yang mengganggu sholat kita itu. Sesuatu yang berada di luar diri kita, sesuatu yang berada di dalam diri kita. Nah, apa nih yang penting kita lakukan dulu? Kita membahas tentang khusyuk. Bunda tahu apa arti khusyuk? Hayo, pengen salat khusyuk, pengen. Khusyuk apa? Udah di jalan. Apa ya khusyuk? Hayo, siapa yang tahu apa itu khusyuk? Hanif, khusyuk apaan? Hayo, pengen salat khusyuk gak? Mengeluarnya susah tapi gitu bayang. Kau nama si bisu barasihan. Iya. Si bisu. Orang Padang bilang pun ingat tahu apa yang mau diucapkan tapi nggak terucapkan. Orang Padang bilang si bisu barasihan. Si bisu yang lagi mimpi. Mau ceritain mimpi nggak tahu mau ceritain apa. Khusyuk itu apa? Apakah kau fokus? Iya, fokus sama ya, fokus. Apakah konsentrasi? Sama juga kan konsentrasi. Fokus sama konsentrasi. Adik kakak apa sepupuan? Coba buka dalam kamus khusyuk itu apa konsentrasi? Apa fokus? Beda. Enggak, beda. Beda. Khusyuk hanya Allah semata ya, nggak ada lagi selain. Jadi ternyata kita gagal paham selama ini. Kita bilang khusyuk, oh kita harus fokus, kita harus konsentrasi penuh, gitu. Terus kita lihat pada zaman Rasulullah SAW, cucunya Hasan dan Husain bermain ketika sujud ya Rasulullah, dia duduk di pundaknya Rasul. Apakah Rasul melamakan sujudnya atau segera berdiri begini? Beliau lamakan sujudnya untuk memberikan kesempatan pada Hasan dan Husain untuk bermain lama. Kalau kita maknai khusyuk itu konsentrasi, kita maknai khusyuk itu adalah fokus, maka pada saat itu gagal fokus. Ya enggak? Oh ya, cucuku lagi bermain. Kalau aku segera, mungkin dia kejungkal, jatuh, makanya aku harus berlama-lama dulu. Fokus. Ya kan? Gagal fokus dong saat itu. Nah, apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah tawadu dan khudu. At-tawadu dan al-khudu. Tawadu tahu artinya? Rendah hati. Merendahkan diri, merendahkan hati. Jadi kalau di dalam sholat itu kita yang penting adalah merendahkan diri. Ada juga kan gini, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Artinya Allah saja yang Maha Besar, yang lain Kecil. tapi kenyataannya apa? Apa kenyataannya coba? Allahu Akbar. Duit belanja hari ini kurang. Jemuran kalau hujan. Padahal kita sudah ikrar hanya Allah yang Maha Besar, tapi kenapa ada gangguan? Duit belanja hari ini kurang. Beli beras belum ada, lauknya udah ada. Apa harus beli tempe doang? Apa harus beli gorengan doang? Tidak sama antara pikiran, ucapan dengan hati. Mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, artinya yang lain tapi kenapa lauk pauk lebih besar daripada Allah ketika itu? Oh ya udah deh, kalau duit kurang kita beli goreng ada yang sama kerupuk, yang penting ada sambel. Hatam lauk yang mau dimakan. Bener gak? Itu tidak boleh sebenarnya di dalam sholat. Maka yang penting kita lakukan adalah merendahkan diri kita. Allahu Akbar. Kita rendahkan, kita bukan siapa-siapa. Tidak ada kita ini kecuali ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar merendahkan diri.
Bun, kalau datang kalau kita datang ke kantor gubernur, apa yang kita lakukan kalau mau minta bantuan? Pak, situasinya begini, Pak. Pak, saya itu begini, Pak. Pak, saya itu begini, Pak. Benar nggak begitu? Iya. Kiran sama Allah, songongnya minta ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Kok rezeki belum datang-datang juga? Kok suamiku nyebelin banget? Engkau kok belum kabulkan doa? Ngedumel. Ini salat udah bener nggak? Udah salat mulu, tapi doa aku nggak pernah dikabulin. Ngedumel di hati. Kadang-kadang kita sampai pada titik itu, bener nggak? Karena apa? Kita gagal merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan pejabat, Pak Lurah aja, iya Pak, siap. Gede lagi Pak Lurah daripadanya Allah, ya Bun ya? Iya. Nggak ada cerita begitu. Sekarang kita perbaiki itu. Ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Kemudian apa itu khudu? Khudu itu adalah kepasrahan total. Totalitas kita pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, udah mau puasa, mau kena belum ganti nih, gimana nih? Udah mau lebaran nih, belum ada rendang, belum ada jengkol, apa dah? Apa tuh jengkol yang manis Bunda yang dikecap? Belum ada semur jengkol, semur ayam, ini bla bla. Ntar orang datang gimana? Orang datang dipikirin dalam sholat ya. Gagal bukan gagal fokus, gagal kita hanya merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasakan pada saat itu Bunda, kalau kita mau merasa mati setelah sholat, kita sholatnya bagus apa enggak? Enggak. Belum tentu bagus. Nih kalau kita merasakan kalau itu adalah sholat terakhir kita, nih salat zuhur misalnya nanti, kita merasakan kalau salat zuhur itu ada salat terakhir kita, kita khusyuk atau tidak? Khusyuk, takut mau mati. Kita udah tahu nih, malaikat Israel akan bertamu ke rumah kita. Jadi perlu membangun, apa yang dibangun? Dibangun adalah kalau pada saat itu adalah salat terakhir kita. Syukur-syukur dalam sujud kita. Syukur-syukur ya Bun. Siapa tuh si Maul? Alhamdulillah mati dalam keadaan sujud. Alhamdulillah. Mati dalam keadaan beriman. Mati dalam sujud tuh udah insya Allah tuh Bunda, mati dalam keadaan sujud sudah. Jadi apa proses yang kita lakukan? Ada 3 tahapan yang perlu kita persiapan untuk mendapatkan khusyuk itu. Yang pertama, ketika sebelum sholat. Yang kedua, ketika sedang sholat. Yang ketiga, setelah salat. Terlihat dari kehidupannya. Kalau kehidupannya tidak sesuai dengan yang diperintahkan Allah, berarti sholatnya gagal. Kalau salat jalan terus, korupsi jalan terus, kalau gibah jalan terus, berarti salatnya gagal. Kalau dia salat tapi masih sum'ah, masih ria, berarti salatnya gagal. Jadi perlu kita membangun kekhusyuan itu, ketawaduan kita, kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sebelum salat, ketika sedang salat, dan ketika sesudah sholat. Pernah dengar khusyuk 3 hal ini? Bingung, kirain khusyuk pas sholat aja gitu ya. Khusyuk itu 3 tahapannya, sebelum, lagi, dan sesudah. Nah, apa nih yang sebelum nih? Gitu. Yang pertama adalah ketika muazin mulai memanggil, rasakan kalau kita lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memanggilku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Allah panggil kita, mari sholat. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Selama ini otaknya pusing, ribet. Hidup kok begini-begini aja. Suami kok nggak dapat. Kalaupun ada, seperti tidak ada. Karena apa? Kita tidak kita tidak merespon Allah dengan cepat. Kita udah hayya 'alal falah, kata Allah. Mari menuju salat.
Mari menuju kemenangan. Kalau kita sholat, otomatis al-falah, keberuntungan kita akan terlihat ketika setelah Bunda. Jadi ketika sebelum sholat, kita respon muazin dengan cepat. Setelah itu apa lagi? Kita baguskan uduk kita. Ternyata uduk itu Bunda, nanti kita belajar juga bab uduk ya, bagaimana uduk cara Nabi Muhammad SAW. Uduk itu ternyata Bunda tidak hanya sekedar mencuci muka, tidak hanya sekedar mencuci tangan, tidak hanya sekedar mencuci rambut, tidak hanya sekedar mencuci kaki. Kalau hanya itu yang kita lakukan, berarti kita mencuci zahirnya saja. Tapi ketika kita sudah sampai pada tingkatan Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, dengan hamba mencuci tangan ini, gugurkan dosa tanganku. Ketika kita berkumur-kumur, ya Allah, cuci dosa mulut ini. Tadi mulut ini sudah ghibah, tadi mulut ini sudah memfitnah, tadi mulut ini lebih enak dengarin fitnah daripada mendengarkan bacaan Al-Quran. Mohon sama Allah, dengan berkumur-kumur keluar dosa mulut kita seiring dengan keluarnya tetesan-tetesan air itu. Kemudian kita mencuci muka. Ya Allah, hilangkan dosa muka ini. Di sini ada mata, hilangkan dosa mata, dosa mulut dan segala macam. Mohonkan setiap yang kita cuci, Allah hapuskan dosa kita. Karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwa setiap yang kita cuci akan berguguran dosa kita. Di saat wudhu itu kita mulai merajut hati kita. Kita mulai membangun khusyuk itu. Kita mulai membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari tadi si muazin memanggil kita, kita mulai merasakan bahwa kita dipanggil oleh Allah, bahwa kita akan bermunajat kepada Allah, kita mempersiapkan yang terbaik. Rasulullah ditanya oleh sahabat, apakah yang terbaik ya Rasulullah? Siapakah yang terbaik? Orang yang sholat tepat pada waktunya. Kalau kita kan nanggung nasi goreng dulu, nanggung lagi bikin apa Bunda, kalau Betawi apa tuh, kalau kita lampe, kalau di sana apa nanggung, serba nanggung, tahu-tahu udah jam 2. Nggak ada, kalau Allah udah panggil nggak ada nanggung, berangkat kat tinggal semua kerjaan. Itu yang susah ngerjain. Karena Bunda emang khusyuk itu susah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 45-46, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salah. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Siapa itu orang yang khusyuk? Yaitu allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kalau punya masalah Bunda, sabar, sholat. Innaha lakabiratun. Sesungguhnya sholat itu lakabiratun, sungguh berat. Illa, kecuali alal khashiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa itu orang yang khusyuk? Allazina, segala mereka yazunnuna, mengira, menyangka, yakin, seyakin-yakinnya, annahum, sesungguhnya mereka mulaqu, bertemu dengan Tuhan mereka. Dalam salat kita bertemu loh dengan Tuhan kita. Kenapa? Dalam salat kita berkomunikasi langsung dengan Allah. Mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan sungguhnya mereka kepada Allah tempat kembali. Nah, bagaimana tuh menyiapkan diri ketika sebelum berwudu? Jadi, wudhu itu lakukan dengan baik, lakukan dengan benar. Kalau dalam surat Al-Maidah ya Bun, cuci muka, kemudian cuci tangan dari ujung tangan sampai ujung. Kalau kita dari mana Bunda nyuci? Kebiasaan. Dari sini. Kerannya begini. Kan kita mau menyempurnakan wudhu,
Kita kan pengen memperoleh khusyuk itu. Kemudian Bunda habis itu siapkan pakaian terbaik kita. Ya Bani Adam, khuzu zinatakum. Siapkan pakaian terbaikmu ketika mau sholat. Kita kan enggak Bunda, habis masak, habis potong bawang, mau sholat duha, pakai juga tuh baju yang robek ketiaknya. Masih bau? Masih bau? Bawang. Masih bau Allahu Akbar. Oh banget ya baju. Oh ya lupa ganti baju. Itu setan juga bisa berdiri di situ. Pas Allah kata bunyi ketiak baju karena bajunya udah lungsur banget, dasternya udah robek gitu. Jadi ketika kita mau sholat Bunda, siapkan pakaian terbaik. Orang ketemu Pak RT doang bagus bajunya, wangi lagi. Masa ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala sembarangan, bener nggak? Selama ini apa yang kita lakukan? Hayo, apa yang kita lakukan? Kita tidak menghadirkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Maka dikategorikan kita orang yang tidak tahu diri. Di hadapan Allah kita orang yang tidak tahu diri. Kenapa? Kita sepele, pakainya sepele. Kalau pakaian sudah sepele, apalagi sholatnya nanti lebih sepele lah. Kalau bajunya masih bau kemarin, masih bau bawang, masih bau lada, masih basah-basah. Ini apa? Ini dingin ya? Baju yang diurus. Makanya, ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Siapkan pakaian terbaik. Kalau bapak-bapak enak lihatnya, kalau udah mau ke masjid langsung ganti baju. Kalau mak-mak udah dah daster, langsung aja pakai mukena. Bunda mukena. Udah orang gila. Cuci 2 hari sekali. Udah, kalau baju harganya 250.000 beli mukena harga 50.000. Nggak adil. Nggak adil. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah dikasih rahmat. Kalau dulu masih kecil, kemudian udah gede, udah sekolah, udah kerja, kemudian udah nikah, udah punya suami, udah punya anak, sekarang udah punya cucu, sekarang udah mau mati lagi. Malu nggak sih kita nggak bersyukur-syukur juga sampai saat ini? Malu nggak sih ketika sholat kita masih memikirkan yang lain? Hidupkan sinyal di hati. Kalau kita nggak ada sinyal, lari keluar. Halo. Giliran kita nggak ada sinyal dengan Allah, diam aja. Kalau kita mau menghidupkan sinyal, astagfirullahaladzim ya Allah. Anta maksudi waridaka matlubi ya Allah. Hanya engkau satu-satunya tujuanku ya Allah. Dan hanya ridomu yang aku cari ya Allah. Hidupkan sinyal itu. Kalau kita kan enggak, sinyal kita mau salat anjlok, biasa-biasa aja. Sinyalnya kacau. Sehingga sholat itu kemudian tidak berefek pada inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sehingga sholat itu tidak berefek kepada ketika kita setelah sholat. Tidak mampu mencegah kita dari perbuatan mungkar dan tidak mampu mencegah kita dari perbuatan keji. Allah akan mengganjar orang-orang yang sholatnya lalai dengan neraka well. Sholat aja kita Bunda masih neraka well, coba. Karena apa? Karena kita tidak menghadirkan hati di situ. Ketika kita udah takut, sekurang-kurang kita takut Allah Akbar, kebayang-bayang di depan neraka, takut udah Allah. Jadi bangun masing-masing kita ada sesuatu yang bisa membangunkan khusyuk kita, itu pasti ada. Mungkin kita ada malunya, atau kita takutnya, atau kita mau merasa besok pagi mau mati. Bisa jadi bangun. Kalau kita besok pagi mau mati, Allah. Bunda, kalau orang di penjara itu di penjara Bunda, kalau mau dieksekusi jelas dia kehidupan kematian. Di saat detik-detik terakhirnya dia udah tahu besok mau dieksekusi.
dia selalu didampingi oleh ustadz, kiai. Menjelang dia dieksekusi itu pasti didampingi dia oleh ustadz. Sholatnya benar, malam itu dia nggak tidur, dia zikir, dia istighfar, dia segala macam. Karena apa? Karena dia tahu besok mau mati. Ketika kita juga membangun rasa bahwa besok akan mati, maka itu pula yang akan kita lakukan. Tiap hari bangun rasa kalau besok kita akan mati. Apalagi di usia-usia 17 semua. Bisa jadi kan Bunda? Jadi bangun rasa kalau besok kita akan mati. Seandainya ini adalah salat terakhirku, ya Allah, ku persembahkan yang terbaik. Jangan sampai nih habis dari uduk. Nah, ini gaya ibu zaman sekarang nih. Gaya ibu zaman sekarang setelah uduk yang benar, ya Allah. Ini rambut, ya Allah, dicuci, ampuni dosa. Kalau sekiranya ini pernah dilihat orang yang tidak berhak, ya Allah, ampuni, ya Allah. Gitu. Ya Allah, ini telinga kalau mendengarkan hal-hal yang tidak semestinya didengar, ampuni, ya Allah. Ini kaki, ya Allah. Setelah kita itu berdoa, kita mau menjelang ke tempat sholat, ting tong, kata WA. Kita tergoda. Langsung dilihat mana nih apa. Lihat, oh grup ibu-ibu solehah, besok kita akan jalan-jalan ya. Dress code-nya apa ya? Gitu. Silakan usul dress code-nya apa. Udah jam 5 tuh. Udah jam 5 ya Bun? Ya. Terus lah, udah jam 5 langsung. Oh ya ini kita ikut ngebalas. Tadi pada udah minta ampun nih tangan, minta ampun nih mulut, minta ampun nih telinga. Kita udah merespon orang azan tadi tuh, udah buru-buru, udah kenakan pakaian terbaik, udah siapin tuh. Ting tong gitu. Ibu solehah, dress code. Oh ya udah jam 5. Kita kalau buka HP Bunda, apa itu satu aja yang kita buka? Enggak. Oh ya ini udah masuk lagi nih. Oh anak saya, ipar saya, menantu saya, semua. Habis waktu. Astagfirullahaladzim, udah jam 5. Allah. Apa ya tadi maksudnya ya? Makin kacau. Mana tadi episode? Iya. Apa ya tuh tadi ya? Gue nggak ngerti dah. Kok begitu amat ya? Apa gue yang disindir ya? Berteman udah lama kok gue dibilangin gitu ya? Gara-gara apa tuh tadi? Ting tong. Padahal kita udah kusyuk-kusyuknya tadi tuh setelah beruduk, udah hindari segala sesuatu yang akan mengganggu sholat kita setelah beruduk. Salah satunya HP. Matiin dulu, silent dulu. Jadi sebelum salat, apa yang perlu kita lakukan untuk menghadirkan khusyuk itu? Untuk menghadirkan kepasrahan diri, untuk menghadirkan kerendahan hati adalah yang pertama adalah respon muazin. Rasakan kalau Allah lagi memanggil kita. Yang kedua, siapkan pakaian terbaik kita. Yang ketiga, uduknya yang benar. Karena umat Nabi Muhammad SAW dibangkit dengan cahaya uduknya. Kalau wuduk kita hanya sekedar cuci-cuci, bagaimana Rasul akan tahu cahaya uduk kita muncul? Jadi Bunda, bekas uduk kita nanti ini di Yaumil Isya itu akan berkilauan. Selama uduk kita adalah selama uduk kita sempurna. Buni, ada yang mau ditanyakan? Setelah itu apa? Yang keempat adalah tidak tergoda oleh apapun dari tempat kita beruduk menuju hubungan kita dengan Allah selalu dijaga.